Halo Black Pals, ketemu lagi sama gua, Boy Prabowo, masih di Black Life The Builders. Gimana? Helmnya keren ya? Motornya juga pasti keren banget, culture banget ya pokoknya. Nah, untuk Black Life kali ini di The Builder, kita akan ngobrol banyak sama salah satu builder muda. Dan menurut katanya sih kalau gua kepo-kepoin di Instagram dia sering di-invite gitu, diundang sama beberapa event nasional buat pajang motor-motornya. Karena emang udah lama gak ketemu, gua akan ngobrol banyak sama dia nih, sama mereka lah, mereka ada berdua nih, adik kakak. Untuk itu Black Pals tetap pantengin terus ya di Builder kali ini, kita akan ngobrol banyak dengan mereka. Nah, ini walaupun kayaknya rumah sepi banget di luaran, tapi lu bakal kaget lihat dalamnya. Yuk ikutin gue. Ini tersembunyi gitu di balik pintu garasi ini. Bro, Halo. halo, apa kabar? Alhamdulillah. Gimana? Baik, Sehat. Alhamdulillah. Waduh, masih bikin motor terus ya kayaknya ya? Masih Gitu. stay the roots kita. Gitu ya, oke nih. Black Pals, seperti janji gue tadi, di samping gue sekarang ada salah satu man behind the gun-nya nih. Ini kan Black Pals belum pada tahu nih, kalau gue udah kenal. Ya, oke. Gue Black Pals belum pada tahu siapa. Lu perkenalkan diri lah, dari mana, terus alamat lengkapnya di bengkel di mana sih? Jadi nama gue Rian dari Tole Motorworks. Alamat bengkelnya tuh di Villa Nusa Indah, Blok M7 nomor 4, Jatiasi, Bekasi. Oh gitu ya. Iya, Mas. Jadi Villa Nusa Indah lah pokoknya ya. Indah. Pokoknya Timur Pinggir, Jakarta, Timur Jakarta. agak jauh sih. Jangan minggir lah, Timur Jakarta gitu, biar kerenan dikit. Biar nanti gitu ya. Ini lagi seru ngapain nih? Kayaknya aktif juga di, gua udah kepoin IG lu udah lama Iya, Mas, nggak lagi ketemu. bikin ini restorasi mesin Oh, sekarang. lagi seru restorasi mesin Ya, lagi. gitu. Ini kayaknya juga gue Banyak lihat ya. apa namanya special tools lo nambah ya? Nambah ya, sesuai dengan kebutuhan Tipis-tipis ya. mesti di upgrade kayaknya. Harus improve terus lah ya, Improve terus. gitu. Nah ini kalau mesin lagi ngapain nih kalau boleh tahu? Ini lagi bikin apa? Ada drat yang select, jadi gue bikin tap lagi. Oh gitu. Oh ada dot select, ditap lagi. Ditap lagi. Biasanya kan kerjaan gitu kan apa ya, ibaratnya nyuruh vendor lah ya, Nyuruh nyuruh vendor. tukang bubut. Kalau ini enggak ya? karena jauh nih, kemana-mana jauh. Oke. Jadi kita yang bisa dikerjain, kita kerjain. Oh jadi yang bisa in-house dikerjain Iya. sendiri, dikerjain sendiri. Tuh, Mas. Luar biasa. Walaupun ada investasi, ada mesin bubut, Iya, ada milling. ini milling, semua segala macam ya. Belum lagi yang lain-lain. Nah, kita Iya. bahas ntar ya. Siap. Nah. Nanti kita muter-muter, Mas. Nah ini gue tertarik banget nih. Tadi kan sempat kita DM-an, terus waktu kita WA-WAan ya. Tuh. Ini kan katanya lu lagi seru bikin part motor nih Iya, sekarang. Mas. Kan kalau dulu kan Fokus ke sana. lebih full bike Iya, gitu dulu ya. benar. Kalau ini part motor bisa cerita nggak? Nah, sekarang tuh kita lagi fokus ke Tole Parts, Mas. Tole Parts namanya. Yoi, Tole Oke. Parts. Jadi Ini kayak gini nih. bikin detail-detail aluminium sih sekarang fokusnya. Dulu kan Oh, kita gitu. masih metal, masih besi. Oh, masih besi ya? Materialnya. Sekarang lagi fokus ke aluminium, belajar ya. Belajar. Jadi dulu ngenteng besi, Sekarang ngenteng ngenteng aluminium. aluminium. Kenapa kok pilihnya ke aluminium? Kan aluminium kan lebih stiff lah, tidak apa ya, maksudnya nggak fleksibel Iya, gitu iya. kan ya. Apa tantangan Karena- di sana atau gimana? Apa namanya? Dia bisa fokusnya lebih detailnya bisa lebih bagus, Mas. Kalau Oh misalnya gitu ya, aluminium. kalau sudah jadi ya. Sudah jadi Oh, posisinya. gitu. Nah, kalau udah jadi kayak gitu sih, Mas, posisinya. Oh kayak yang itu, berarti ini apa namanya, Fender. spakbor depan sama Sama si frame lampu, lampunya itu bikin, handmade. itu handmade ya? handmade, Mas. Ke situ gitu ya? Iya, boleh. Oke. Nah ini bro, berarti yang ini udah terpasang, berarti udah Iya, finishing ya? Ini udah finishing, Om. Jadi Udah kan halus lah udah ibaratnya ya? halus. Oke. Kalau misalnya masih bahan kan masih Masih kasar gini, masih ada belenteng-belenteng gitu. bekas belentengan ya? Bekas-bekas kentengan Bentengannya manual, gitu ya? manual. Nah, maksudnya permukaan belum halus lah. Iya. Nah ini kalau aluminium gini biasanya finishingnya emang di raw seperti Iya, ini? kebanyakan raw karena emang dia diekspos aluminiumnya, Om. Iya, karena emang aluminium barang Iya. mahal, bahan Jadi, yang eksotis lah gitu eksotis, ya. Om. Jadi kita- harus diekspos. Iya, harus diekspos. Oh gitu. Emang sengaja, jadi silvernya ya. itu Silvernya bisa kelihatan. biar kelihatan. Ini biasanya apakah dilindungi lagi sama polis tertentu atau di furnish atau gimana nggak? Enggak sih, Om. Jadi emang polis dari amplas aja sih, Om. Oh, Kalau dari jadi kami. efeknya dari polis amplas Iya, aja? polis dari amplas. Oh, sama se-eksotis soft itu ya? Iya. Seru nih Black Pals, beneran. Jadi agak-agak ngedove gimana, tapi mewahnya dapat, klasiknya dapat ya? Iya, klasiknya dapat, Om. Oh gitu. Kelas aluminium. Nah ini kalau dari, ini kan frame,
frame lampu ya. Iya, cover Terus cover lamp lah. Cover Tebeng lamp. depan lah, Iya, tebeng depan tebeng lah ya. depan. Hijau, Terus Om. terus apa namanya? Fender depan. Fender depan, apa namanya? Spakbor Spakbor. depan. Terus ada part apa lagi biasanya? Biasanya kita buat tuh skid plate atau engine cover sih. Om. Engine cover lah ya. Iya. Oke, yang di bagian bawah gitu ya. Biasanya buat Oke. synthesizer kecil kayak Honda Win, Aha. W175. Oh, itu bikin juga? Sempet bikin Om, tapi udah pada sold out kan, jadi Oh, nggak gitu. ada contohnya nih Om. Udah ada sold out ya. Iya. Waduh, cakep banget ya. Jadi itu biasanya dari tadi apa? Tole Parts ya? Iya, atau part. Tole Parts itu berarti ya cabang Cabang, usahanya iya. gitu. Itu by order atau Tole Parts sudah bikin terus di mass production sedemikian rupa atau custom production sedemikian rupa terus disebarkan atau gimana? Jadi kita biasanya by order Om. Jadi seperti by ini order. kita menyesuaikan dulu, misalkan dia maunya seperti apa, nah kita bikinin Om. Oh gitu. Jadi motornya datang ke sini untuk Ah. bikinin modelnya. Oh, jadi by order lah By ya. order, Om. Oke. Tapi ada nggak yang umum-umum kayak Yang spakbor umum, gini? kita ada Om. Jadi spakbor biasanya Spakbor yang umum ya? Jadi kan tinggal ngasih tahu ukuran Ukuran ringnya ban, ringnya sama berapa. lebarnya berapa. Oh gitu. Jadi itu lebih gampang kan Om. Kalau Iya, misalkan iya, ini iya, kan iya, by iya. bisa nyeting lagi kan. Iya, Om, iya, benar, di benar, benar. motornya. Ini kalau misalnya ya, misalnya anggaplah motor datang ke sini, ini pengen dua item ini, dua item body part ini, pengerjaan berapa lama biasanya? Biasanya kalau yang custom ya Om, Hah? range-nya itu 2 bulan Om. 2 bulan? 2 bulan. Oh, cukup lama ya? Cukup lama Om. Karena semua kan kita setting dulu Om. Pertama Iya, nggak iya. bisa langsung dari foto aja kita. Iya, Jadi iya, betul, betul, ada betul. bikin moldingnya dulu, bikin Betul. Ya seninya custom di situ Iya, ya, Om. cuman kita yang punya dan waktu mungkin Iya, kita harus lebih sabar lah ya. bener, Om. Nah, ini kan tadi bicara soal aluminium. Ada nggak sih sisi kelemahan dari bahan aluminium? kelemahannya tuh gampang lecet sih Om. Intinya. Gampang lecet ya? Ya, kan tadi nggak di-finishing iya, gitu ya? karena nggak di-finishing. Kalau lecet, diamplas ulang Dia lagi? diampas ulang lagi karena material kita tebel Om. Kita Tebel ya? pakai 3 mili Om. Oh, 3 mili ya? Iya, sih. lumayan tebel sih Om. Iya benar, ya tebel lah ini. Tebel, Om. Besi aja nggak 3 mili, Om. iya Besi kan? 3 mili berat kan. Berat Om? banget ya. Oke. Nah ini tim BX datang ke sini kan pengen ngobrol banyak nih. Soalnya gue Ya. tertarik banget tadi pas sebelum kita prosesi syuting ini, Ya, oke. gue liat gila banyak banget apa special tools segala macam. Gue boleh jalan ke belakang nggak? Boleh, kita Anterin dong ya. Ayo kita Siap, siap, jalan-jalan siap. Thank you. muter-muter. Nah bro, ini motor customer dong. Iya, motor customer, Ini benar. lagi on progress nih. On progress Om. Ini salah satu project lu berarti yang lagi jalan ya. Ini bisa diceritain nggak nih? Jadi ini prosesnya kita mau bikin scrambler Om. Oke, Scrambler style. Jadi frame-nya buntutnya dipotong, dipendekin, Oke. bikin saddle lagi, bikin jok Om. Oke. Terus headlamp-nya kita bikin yang lebih Lebih- manis lagi, Om. lebih padat pesek ke lagi belakang dikit ya? Om, lebih. Oh, oke. Kan aslinya masih agak terlalu depan ya Om. Ah. Sama bikin engine cover yang tadi kita ceritain. Oke, engine cover yang aluminium tadi, Iya, yang aluminium tadi. gitu. Nah untuk kalau proses seperti itu ya buat scrambler style kayak gini, itu berapa lama ya waktunya kalau di sini? Yang ini Range-nya sih 3 bulanan Om. 3 bulan ya? Iya range-nya. Oke, berarti 3 bulan ya karena emang custom sih ya. Custom sih Om. Jadi Nah. kita bikin molding semua dulu Gitu. kan. Jadi moldingnya jadi, Mhm. kita kirim fotonya ke owner, Oke. cocok atau enggak, baru Oke. kita. Jadi Gitu. emang ada prosesnya Om. Iya untuk- iya. Nah tadi nih, gue keliling-keliling nih, lu bener-bener solo karir apa gimana sih? Iya Om, kita Jadi masih lu ngerjain sendiri semuanya? Gua ngerjain sendiri. Jadi ngenteng sendiri, Tank, ngelas, ngelas sendiri, bubut sendiri. mesin bubut sendiri. Iya, bubut. Waduh. Kalau untuk ngecat gimana? Kalau untuk ngecat kita ngoper Om. Oh, jadi ada vendor ya, Ada ada vendor, rekanan lah, ada rekanan, gitu. ada rekanan juga bisa. Ini kan karena lu sendiri, berarti kan emang butuh alat-alat yang mempercepat dan betul. mendetailkan lah ya, Ya. menyempurnakan pekerjaan lo gitu. Bisa cerita nggak nih alat-alat apa aja nih? Kita mulai dari sini nih. Nah, oke. Oke. Di sini tuh ada mesin milling nih Om. Oke, mesin milling ya. Mesin milling, ngebor, terus Ah. kita milling buat ngeratain Yang benda. ngeratain benda lah benar. Yang milling pada umumnya Iya, lah gitu pada ya. umumnya, Oke. Om. Nah, kalau ini mesin Kalau ini bubut mesin bubut kecil Om, ya. mesin bubut kecil. Oke. Kita untuk bikin busing. Jadi kan nggak usah repot-repot Oh, untuk gitu. warawiri kan. Om. Benar-benar. Jadi untuk sampai bikin busing pun custom seperti itu lu udah punya gambarnya, tinggal dieksekusi iya, sendiri ya. dieksekusi sendiri Om. Ini kayaknya itu juga yang Nah, ini buat- itu apa tuh namanya dia? Ini Inggris dulu Om. Untuk meratakan. Buat meratakan ya, Iya. buat atau bikin melengkung gitu. Iya, melengkung juga Om. Oh, berarti ini apa yang tadi spakbor? Ya, spakbor. Itu salah satu gitu. Meratainnya di sini Om. Tapi ntar boleh didemoin ya, kayak misalnya lu Bisa, lagi bisa. gitu, boleh ya? Boleh Om. Oke, cakep.
Nah bro, Siap, Om. tadi kan lu pinjemin motornya ya? Iya. Nah itu kalau Kawasaki. itu motor basic apa ya? Yang tadi itu Kawasaki KZ200 Om. KC200 ya? Gue seneng KZ200. banget nih fittingnya, terus frame Asik ya? rigidnya, maksudnya feel-nya Asia banget gitu kan, biasanya gede kan, kalau ini panjang, ini sesuai dengan badan orang Indonesia ya? Bener Om. Kan Kita- di fitting Om. Gitu di fitting ya? Di fitting, Berarti disesuai. setiap frame yang buatan sini pun di fitting? Di fitting Om. Oh Kita gitu, luar sesuaiin. biasa banget. Kita bahas ke motor lo ya, betul kan tadi udah didorong masuk nih kayaknya ya? Iya, sama Oke. adek gue tuh Mas. Oh tadi, oh itu Adek. adek lo. Oh, Jadi kan gitu. kita berdua nih. Siap. Kita kesana ya? Iya, kita kesana Oke. Om. Black Pels, seperti janji gue tadi, kan di awal gue bilang man behind the gun. Nah kalau tadi Rian, man behind the gun-nya buat teknis-teknis lah ya. Iya, Wah, ngelas. menteng, ngelas, ngecat, pokoknya capek-capek. Ini kayaknya ada kementerian lain nih kayaknya nih. Oh dia tuh di bagian media sosial sama Merchandise. merchandise Om. Oh, jadi ada divisi merchandise dan media sosial. Iya. Jadi pokoknya posting-posting IG, story, semua segala macam, update urusan dia nih. Urusan doi. Dengan urusan Yuda Langsung. ya, gitu. Kalau yang apa untuk tadi merchandise, apa aja tuh jualannya? Kita kaos yang pasti kaos sih. Sekarang lagi bikin stiker pack gitu sih. Oh, stiker pack ya. Itu kayak kaos gitu kan, maksudnya para rider culture di luar sana itu seantusias itu sama kaos-kaos Iya, begitu ya. kaos sih. Gitu ya. Tapi selalu habis ya, selalu tahu terus ya. Alhamdulillah. Wih, cakep banget. Bener-bener anak muda yang visioner nih pokoknya ya. Nah, tadi kan gue udah pinjemin motor ini. Iya. Kan seperti gue bilang tadi kan, Nah, komentar gue, sesuai. fittingnya buat badan gue pas banget gitu. Iya. Gue nggak ngerasa terlalu gimana gitu segala macam. Ini konsepnya apa ya? Boleh cerita nggak? Konsepnya lebih ke tradisional chopper sih Om. Tradisional chopper ya, Tradisional jadi chopper. nggak terlalu overhang Iya. tinggi banget gitu ya. Oke. Lebih ke ini gak sih kayak model-model chopper-chopper yang ceper-ceper itu Om. Oke. Nah ini kalau berarti frame dari nol bikin semua nih? Iya, frame bikin, Oke. terus print-print bikin. Bikin gitu, semua Om. ya? Ini masih zamannya besi berarti belum yang aluminium Belum, ya? Om. Jadi Oh. masih zamannya besi nih Om. Masih zaman besi ya? Ini kalau boleh tahu dibuat tahun berapa kemarin ya? 2019 awal Om. 2019 awal ya? Wah sebelum masa-masa pandemi lah Iya, sebelum pandemi Oke. dong. Ini bikin kayak gini berapa lama? Hampir setahun Om. Hampir setahun. Tapi worth it lah Black Pels karena custom itu kenapa lama ya karena ada signature kitanya ya. Iya Om. Lambat tapi cuman lo yang punya, nggak bisa disamain ya. Nggak bisa disamain. Jadi kalau ke parkiran langsung dicek itu motor gue. Kalau zaman sekarang kan Sama semua Om. sama semua ya pusing. Gitu ya. Seru banget. Ini kan pos apa ya kayaknya nih buat display semua segala macam. Ini kan juga ada section di belakang nih gue lihat. Iya. Yang isinya juga kayaknya banyak special tools ya. Bener, Om. Itu apa aja di belakang itu? Di belakang tuh kita bisa buat welding dan sama buat grinding kita di belakang Om. Oh, Jadi kan grinding, welding lebih di terbuka belakang. Om. Oh gitu lebih terbuka. Jadi nggak terlalu berisik Udaranya gitu ya? iya Om, udaranya lebih enak. Aja ke sana boleh? Kita ke sana. Ke sana ya? Yo, yo. Oke. Nah di belakang gue nih kayaknya section buat engine nih kayaknya Iya ya, Om, ini buat kita rakit lagi mesin. Rakit mesin lagi restorasi Om. Oke. Honda GL di up. Biasanya kan emang di bore up kan Om. Iya. Dibikin naik ke Tiger biar Oh, gitu. biar lebih agak tenaganya dikit ya Om. Iya. Ini berarti udah 63 nih. Ya udah 63. 3 ya, udah Tiger, Om. 3 mili segala macam. Tapi nggak stroke up nih. Ini pakai karkasnya Tiger Om. Oh udah kasih gear, berarti udah 200 lah ya? Udah 200 Om. Oh iya luar biasa. Lumayan lah buat jalan-jalan kan Udah Om. galak buat galak. Udah galak. gitu kan. Berarti lu buat section ini ya, buat section perakitan Iya, mesin lah seperti perakitan itu ya. mesin belakang. Nah, yang ini tadi lu cerita nih. Nah, Ini kesulitannya pakai alat ini tuh sebenarnya waktu pertama kali datang kan pasti ada adaptasi ya. ya Om. Itu gimana bedanya? Bedanya karena awalnya kenteng kan pasti ada. Nah, ini yang kita base-nya nih Om. Oh, ini Ini yang base-nya. buat melengkungnya ini ya. Melengkungnya. Ini kayu apa? Kayu nangka? Kayu nangka Om. Kayu nangka Betul. bener ya? Kayu nangka. Jago gue ya. Kayu nangka emang kuat banget sih ya. Iya, benar, Oke. benar. Kayu nangka terus? Kayu nangka. Nah, kan kita kenteng karena masih ada base yang naik turun kan Om. Iya, betul. Nah, ngeratainnya di sini emang biasanya berat dulu tuh. Oh, Pelan-pelan, pelan-pelan. satu. Harus Ntar baru sabar lah ya. kencengin. Iya, baru ntar rata. Iya. Itu sih Om. Nah, kalau misalnya gue datang nih bawa motor masih standaran gini. Bro, gue mau modif dong. Misalnya gue kasih, gue mau flat tracker nih. Nah, basic motor A, gue mau flat tracker. Itu prosesnya gimana? Apakah lo udah bikin desainnya, sudah punya bank design, atau
oh Tek gue bikinin deh, kalau lebih karakter lu kayak gini, gue bikin kayak gini, mana bisa cerita nggak? Biasanya tetap kita ada roots-nya dulu Mas, karena kan Oke. aslinya custom kan dari luar ya Om. Oke. Jadi kita ngikutin aslinya, terus paling ada detail-detail yang kita buat dari ciri khas kita gitu. Oh gitu. Jadi nggak semuanya plek PNP gitu dari gambar. Jadi dari gambar, ada iya. sesuatu yang kita bikin beda gitu. Oh, tapi energinya tetap gitu. Energinya tetap. Tapi kalau untuk desainnya biasanya kalian berdua rapatin gitu, mendingan ini, mendingan itu, gimana? Apa tetap murni? Oh ini ranahnya gue nih, gimana? Lebih ke saya sih Om. Oh, gitu ya? Iya, kalau Ade kan lebih ke desain merchandise sih. Oh gitu. Gitu. Kalau untuk merchandise serahin ke dia lah ya. Ya, beda urusan Om. Beda urusan. Dan ini kayaknya depan kita nih apa ya? Jigging nih, jigging. Iya, lagi kita proses potong frame, ntar Aha. sekalian di jig lagi kan Om. Ini apa ya? Ini frame Tiger ya kalau nggak salah. Frame Tiger tapi mesinnya Honda GL Om. Oh justru kebalik nih yang ini ya. Kenapa nggak ditamarin juga kan biar cuannya gede? Pelan-pelan Om. Oh pelan-pelan. Satu ya kan? Pelan-pelan Jadi ya. frame-nya dulu ya. Oh kan? frame dulu ya. Ini udah masuk ke bulan berapa nih? Udah proses? Ini baru 2 minggu kemarin Om. Oh ini baru nih. Baru Om. Soalnya kan emang dia proses udah pernah dibikin di custom orang Om. Oke. Jadi kita lagi Disempurnakan lah tanda kutip gitu. Oh gitu. Nah ini gue mau penasaran banget nih. Lu punya alat jig gitu kan segala macam ini. Itu lu alat-alat seperti ini desain sendiri apa gimana, bisa cerita nggak? Kok misalnya kepikir gitu punya alat-alat special tools kayak gini? Lihat dari banyak referensi sih Om. Dulu sempet bikin frame juga tanpa jig Om. Jadi wah itu Iya, pasti lari baling kan, lari kemana-mana, benar, Jadi benar, semua benar. emang by proses sih Om. Jadi kan Oke. salah bikin ini akhirnya kita nanya ke bengkel temen gimana sih cocoknya. Akhirnya pakai frame ada jignya. Oh Terus gitu. dulu bikin spakbor juga belum ada English wheel. Hasilnya kan jadi kurang rapi. Iya kurang kan. rapi, betul. Akhirnya mau nggak mau next step pelan-pelan sih Om. Oke. Gitu. Cakep. Nah bro, ini kan dari tadi kita ngobrol besi ya. Iya. Aluminium lah, ngelas segala macam, dengan spesial tuh segala macam. Tapi ini langsung mata gue langsung ngerem ngelihat bahan-bahan fiber ini. Ini kayaknya cetakan fiber ya. Iya, betul. Ini tuh buat motor apa, project apa? Soalnya agak nyeleneh. Biasanya kan kalau kayak kebagi dua gitu, anak motor plastik sama motor besi gitu kan. Nah, ini ada dua-duanya di sini nih. Bisa jelasin nggak nih? Ini apa nih? Ini Master. master ya. Master itu coba yuk. Oke, Mas Yuda gimana Mas Yuda nih? Jadi ini sebenarnya proyek kolaborasi pertama kita sih. Ini, Project kolaborasi, oke? Ini kita proyek kolaborasi sama desainer namanya Sequence. Oke. Dia emang gaya desainnya dia tuh California gitu lah. Oke. Ini nama bodinya itu Ini Tracy Body. Tracy Apa? Tracy Body. Tracy Body. Oh, dia jadi desainnya sama si desainer ini. Iya. Cuman emang si sejarahnya Tracy Body ini tuh namanya Tracy Nielsen. Oke. Dia tahun 70 tuh era scanner surfing di California tuh lagi Oke, naik-naiknya. lagi ya Californian style, Iya, lagi lagi booming naik. lah ya. Oke, ha. Ke surfboard kan emang pakai fiber kan. Iya. Nah, si Tracy Nielsen ini bikin body motor Buatan. tapi dari fiber. Oh, terinspirasinya di momen itu Iya. gitu. Dan itu kok bisa kerjasama nih, Tole segala macam? Iya. Itu gimana ceritanya? Kenal sih, awalnya kan kita kenalan, ngobrol gitu. Oh, bisa kenal gitu ya? Iya. Oh, seru banget. Dan di aplikasinya ke motor? Motor dia sendiri. Motor dia sendiri. Motor dia waktu itu apa? Yosung. Yosung itu. Yosung. Oh, gitu. Ini motornya. Oh, motornya ini Iya, motor gitu. jadinya. Jadi, tapi frame-nya juga di custom dong? Frame-nya custom. Frame di custom tapi tutupnya pakai ini Iya. berarti lah ya. Berarti paling nggak Tole udah bisa ngebuktiin ya fiber jalan, aluminium sikat gitu ya, Iya. dan apa namanya besi-besi bisa kek gitu ya, bisa kek ya. Oke. Nah ini kita udah ngobrol panjang lebar ya segala macam. Gua kok tadi lupa nanyain kenapa kok namanya Tole, sejarahnya apa, gimana, energi dasarnya apa, bisa cerita nggak? Iya. Kalau Tole kan dia dulu awalnya kursus mesin di Jogja. Oke. Apa namanya? Ada di Hendriansyah. Indonesia. Oh, Indonesia pembalap itu. Pembalap. Oke. Jadi setelah SMK itu saya lanjut ke ini Oh, belajar jadi belajar kayak mesin. apa ya? Penjurusan Next lagi lah, penjurusan penjuruan lagi. lah ya untuk Penjuruannya skill lebih gitu ya. detail. Oke. Akhirnya belajar mesin di sana hampir setahun setengah. Heeh. Habis itu baru main motor. Oh, baru, gitu. Dia tuh paling kecil. Oh, jadi Tole itu panggilan yang akhirnya jadi brand lah Iya. gitu. Nah, kalau Tole sendiri ini sebenarnya udah berapa lama, bisa cerita nggak? 2016. Kalau Tole Motor Works itu 2016. 2016. Udah lumayan lah, 2016 udah 5 tahunan lah kurang lebih ya. Nah, itu project awalnya emang langsung ke motor-motor besi begini? Apa karena dia basic mesin? Main underbone dulu, main balap liar dulu, apa gimana? Bisa cerita nggak? Kalau Tole Motor Works pertama yang C70 ya. ya custom Om. Custom car. Oh gitu, backjul nih backjul. Backjul.
Oh, Itu sih yang paling Street Cup pertama. gitu. Oh, Street Cup itu. Itu jadi project awalnya. Awalnya. Oh. Tapi sebelumnya sempat main balap juga. Oh, sempat main balap juga, Sempat main hobi-hobi balap juga. Siapa juga. yang enggak lah ya gitu. Zaman itu kan. Zaman itu ya. Nah, Black Pals, yang nggak kalah seru nih ya, udah ngomongin bahan-bahan, tapi ternyata merchandise-nya seru banget. Ini di tangan gue nih, ada tulisan Tole nih. Ini kayaknya desain baru nih ya. Desain lama sebenarnya itu. Oh, ini desain Udah sold lama. out, Udah sold out. Udah sold out. Wah, ini berarti udah apa ibaratnya kolektor item lah. Jadi udah nggak akan diproduksi lagi ibaratnya. Ini kalau ngelihat kan ini ada kayak toko pewayangan pakai kuda lumping tapi beroda gitu ya. Ini emang stylenya Tole seperti ini apa gimana, bisa cerita nggak? Itu sebenarnya lagi eksperimental sih kita. Eksperimental. Karena kita gue ngeliat nama Tole nih. Tole kan Jawa banget gitu. Iya, Mau iya, nyoba kayak ada wayangnya gitu. Oh gitu, jadi biar unsur Jawanya dapat, tapi feel culture roda duanya Dapat masih juga. dapat juga ya. Dan waktu itu ini sold out ini ya. Udah habis. Waduh, cakep banget, cakep banget. Nah terus kalau yang lain-lain selain kaos ini apa nih? Tadi apa nggak cerita ada Ini stiker pack sih. stiker tag, coba Ini kayak lagi sampling stiker Oke. pack. Oh, stiker pack itu satu paket gini ada berapa stiker? 10 nih ya? Ini masih 15 kayaknya. 15. 15. Kalau boleh tahu nih, Black Pals pasti penasaran ya. Habis ini gue yakin banget pada ngepoin IG-nya nih. Ini satu pack gini ada 15 stiker. Ini berapa end usernya sih ini? Dijualnya. Ah. Dijualnya masih belum tahu sih. Oh belum tahu. Masih belum Rentang harga, rentang harga. Harga mungkin 20 sampai 30 ribuan sih. Hah? Hanya 20 sampai 30 ribu Iya. aja dapat 15 stiker custom yang cuman ada di Tole ini. Iya, betul. Edan, cakep banget ini kan. Bengkel Tole Motorworks Speedway. Ini kalau lihat dari gambar awalnya ini udah culture banget bro. Ini wah ini sih anak motor banget lah ya. Nah Yot, ini kan lu sebagai orang yang bertanggung jawab di sosmed nih kan. Jadi sosmednya Tole ini apa? Cuman IG doang atau ada yang lain? Instagram aja sih. Instagram aja ya. Instagramnya apa boleh tahu nggak? Black Pals penasaran soalnya. Instagramnya Tole Motorworks sama Tole Motor Goods. Tole Motorbox Sama dan Tole Tole Motor Good. Jadi Kalau- yang satu motornya, yang Iya. satu ininya. Iya, merchandise-nya. Oh, jadi departemennya dipisah lah ya, Iya. supaya fokus gitu ya. Iya, betul. Oke, Black Pals. Seru banget obrolan Black Life The Builders kali ini bersama Tole Motorworks. Nggak percuma tim Black Experience ini. Kenapa? Karena kita ketemu teman-teman, bukan teman-teman lah, anak muda yang visioner banget. Punya tujuan yang benar, skillnya diasah habis, punya karya yang benar. Ketika anak muda yang lain masih ribut-ribut, nongkrong-nongkrong nggak jelas, yang ini malah bikin motor keren, bisa kolaborasi sama orang, bisa menghasilkan uang, dan yang pasti membanggakan orang tua dan negara lah. Amin ya. Amin. Aduh, thank you banget nih. Nggak gampang jadi Tole Motorbox soalnya ya. Apa-apa sendiri. Menteng sendiri. Ngelas sendiri segala macam. Kecuali ngecat ya. Ngecat kita ngoper. Ngecat ngoper. Jangan-jangan kalau mereka serakah ngecat bisa dikerjain sendiri lama-lama nih gue rasanya. Jangan. Tapi Lagi. keren banget apa-apa dikerjain sendiri. Dedikasi dan loyalitas kepada industri custom motorbike ini luar biasa ya. Thank you banget. Semoga jalan terus, berjaya. Terima kasih. Karya-karya bisa go internasional. Amin. Oke Black Pals, jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Black Experience. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasi dan loncengnya untuk mendapatkan informasi seputar dunia modifikasi, otomotif, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.